يقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Inna sungguh, ini Allah menekan, inna sungguh Allah itu ishtara, Allah telah membeli minal mu'minina dari orang-orang mukmin anfusahum akan diri-diri mereka orang mukmin tadi wa amwalahum dan harta benda mereka bi annalahumul jannah dengan pembelian untuk mereka orang-orang mukmin akan diri dan harta tadi al jannata dibeli dengan surga. Jadi orang mukmin itu diri orang mukmin dan harta benda yang dianugerahkan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah untuk mereka, dibeli oleh Allah dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka orang-orang beriman tadi berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna, maka mereka membunuh, wa yuqtalun, dan mereka terbunuh, balasannya surga. Wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an, semua yang disebutkan tadi sebagai janji Allah, janji dari Allah, alaihi atas orang-orang yang beriman, haqqan halnya, keadaannya secara benar, tidak pernah menyelisihi Allah, pasti begitu. Itu semua fit taurati, sudah difirmankan Allah dalam kitab Taurat, wal injili dan Injil, wal Qur'an dan kitab Qur'an. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Ketika kitab Allah tadi menyebutkan demikian. Wa man aufa, dan siapakah yang lebih menepati bi'ahdihi akan janjinya, minallah, selain Allah. Allah itu la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah menyelisihi janji-janjinya. Semua yang dijanjikan Allah haqqan, pasti terjadi. Fastabshiru, maka terima kasih, bergembiralah kamu sekalian, bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, dengan jual beli yang kamu telah lakukan dengan Allah. Wadzalika huwal fawzul azim, dan demikian itulah huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi ini ayat 111 ini menegaskan bahwa diri-diri orang beriman dan harta-harta yang dikaruniakan Allah itu semuanya dibeli oleh Allah. Jadi berdagang dengan Allah. Ayat berikutnya ini menerangkan tentang sifat-sifat orang mukmin yang diri dan hartanya dibeli oleh Allah tadi. Ini kalau kita hitung ini ada 9. At-taibuna wal at-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'un.
as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. At-taibun, orang-orang yang bertobat, melakukan kesalahan lalu menghentikan kesalahannya, berhenti, menyesali dan bertobat, tidak akan mengulangi lagi. Al-abiduna, orang-orang yang abid, dari kata abdun, hamba, menghambakan diri kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Al-hamidun, jadi hamid, orang yang memuji, senantiasa memuji Allah, memuji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. As-saihun, nah ini orang-orang yang mengembara, menjelajah di muka bumi untuk ilmu dan agama. At-taibun, orang yang bertobat. Al-abidun, para abid, orang-orang yang senantiasa beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Al-hamid, orang yang memuji Allah. As-saihun, orang-orang yang mengembara di muka bumi demi ilmu dan agama Allah. Ar-raki'un, orang-orang yang senantiasa berrukuk. As-sajidun, yang bersujud. Al-amiruna bil ma'ruf, senantiasa memerintahkan, mengajak berbuat kebaikan. Wan nahuna 'anil munkar, senantiasa mencegah, melarang, meninggalkan kemungkaran. Wal hafizuna, dan orang-orang yang senantiasa menjaga, memelihara li hududillah, had batas-batas Allah, hukum-hukum Allah, syariat Allah. At-taibun, orang yang bertobat. Al-abidun, yang senantiasa mengabdi kepada Allah. Al-hamidun, memuji Allah. As-saihun, mengembara demi ilmu dan agama Allah. Ar-raki'un, rukuk. Sajidun, sujud. Amirun bil ma'ruf, memerintahkan berbuat baik. Wa nahuna 'anil munkar, mencegah perbuatan mungkar. Wal hafizuna li hududillah, senantiasa menjaga, memelihara hukum-hukum Allah, batas-batas agama Allah. Wa basyiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi. Masya Allah. Mungkin sampai di sini dulu sebagai pembuka. Nanti bisa dikaji lebih lanjut ayat 113, 114, 115. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi luar biasa sekali. Mungkin ada dari bapak dan ibu ingin bisa sampaikan. Ustadz Ibar, ada yang bisa disampaikan? Silakan ini. Dari sana atau dari sini? Atau Ustadz Edi? Belum? Ya, Ustadz Ibar. Atau Prof dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ayat 111 dari Taubah ini, menceritakan tentang jihad fisabilillah. Ya. Ada yang terbunuh, ada yang membunuh. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, ya, apa bentuk jihad? Terutama bagi kita yang lansia ini, apa masih wajib juga kita berperang pergi ke medan perang, Gaza, ya, Palestina, ya, atau ada bentuk jihad lain sebagai pengganti, ya, terutama bagi orang yang sudah lansia, tidak muda lagi. Terima kasih Ustaz Ibar. Terima kasih. Bagus, menarik sekali karena kita ini umumnya yang hadir ini sudah para lansia ya.
Ya, bagaimana bentuknya? Silakan Ustaz Iqbal. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Burhan, Prof. Edi. Jadi menanggapi Al-Quran Surah At-Taubah ayat 111 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu 109, 110 yang beberapa waktu yang lalu pembahasan kita tentang ini, dan kami menyampaikan korelasi ayat ini dengan kondisi sekarang, yaitu terjadinya peristiwa World Trade Center yang berakibatkan begitu banyak orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses kematian mereka bersama gedung-gedung yang runtuh itu. Di ayat 111 ini sesungguhnya Allah membeli orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga Allah. Artinya Allah memberikan sebuah penawaran untuk jual beli, di mana Allah Subhanahu wa taala membeli orang-orang mukmin diri mereka termasuk harta kekayaan dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Kita lihat reaksi kalau kita hubungkan dengan kondisi ayat 109 dan 110, di mana Amerika Serikat pada saat itu mencari kambing hitam kejadian tentang World Trade Center, dan disitulah mulai ekspansi Amerika untuk memasuki Timur Tengah melalui jalur Irak dengan tuduhan bahwasanya Irak menyimpan senjata kimia, dan sampai sekarang tidak terbukti. Dan hasil daripada itu kita lihat para pejuang-pejuang yang mati dalam medan peperangan, termasuk Presiden Irak sendiri, Saddam Hussein, yang sebagian ulama beranggapan mati terbunuh karena hukuman jatuh kepadanya itu hukum gantung. Dan ini jelas adalah tawaran dari Allah yang telah dipenuhi oleh Presiden Amerika sendiri, Presiden Irak sendiri, dan beberapa rakyat yang mati di medan perjuangan pada saat itu. Dan kita beralih ke 112, mereka itulah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang ini, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Profesor Edi Masalim tadi, bahwasanya tidak semua orang dapat melakukan apa yang ditawarkan oleh Allah untuk berjual beli, membeli orang mukmin yang berjihad fisabilillah itu diganti dengan surganya Allah. Tapi ada tawaran lain, yaitu orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, serta memelihara hukum-hukum Allah. Dan ini adalah bagian daripada ladang amal bagi kita semua, yang apabila kita dapat bagian daripada ini, maka nilainya sama saja kita dengan berjihad fi sabilillah. Ayat selanjutnya 113 ini menceritakan tentang ahlul fatrah, di mana ada perbedaan ahlul fatrah antara Nabi Allah Ibrahim, yaitu bapaknya yang bernama Azar, dengan Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Di sini Allah dengan tegas memberikan pernyataan bahwasanya apa yang diharapkan dan permohonan ampun dari Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, maka tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepadanya. Maka ketika jelas baginya Ibrahim bahwa dia bapaknya Azar adalah musuh Allah. Mengapa dikatakan demikian? Karena Azar, ayah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, telah mendapatkan perintah yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kepada ayahandanya ketika itu masih hidup. Namun ayahnya tentu saja berkeyakinan bahwasanya ajaran nenek moyang adalah ajaran yang tidak bisa lepas. Tadi di ayat Al-Baqarah 170, imam kita Ustaz Muhammad itu membacakan ayat wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza dan apabila dikatakan kepada mereka
ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka mereka berkata, bal, tidak, nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh nenek moyang kami. Padahal kata Allah, nenek moyang mereka itu tidaklah memiliki akal dan tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita tentang Azar, Nabi Allah Ibrahim dan bapaknya. Namun ahlul fatrah ini disebut dengan masa jedah antara Nabi satu dengan Nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad itu lebih kurang Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ahlul fatrahnya yaitu bernama Abdullah, ayah Nabi Muhammad, yang notabene kita ketahui wafat sebelum Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahir lebih kurang 2 bulan. Maka ayah Nabi Abdullah disebut dengan ahlul fatrah. Lalu bagaimanakah keadaan ahlul fatrah ini? Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, kalau memang di antara mereka ahlul fatrah itu tidak sampai risalah kenabian atau risalah kerasulan, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengutus para utusan Allah dengan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Maka apabila mereka masuk ke dalamnya, maka sesungguhnya mereka adalah masuk ke dalam surganya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar tidak mengetahui tentang surga dan neraka yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang ahlul fatrah, yaitu di mana mereka yang tidak pernah datang kepada mereka rasul yang menyampaikan risalahnya, atau tidak pernah mendengar sekalipun tentang agama Islam. Termasuk kalau kondisi sekarang ini, sebagian ulama berpendapat tentang bagaimana kehidupan masyarakat yang berada di Brazil, itu yang kehidupan mereka itu adalah termasuk manusia makan manusianya apa Pak namanya? Nah, mereka itu termasuk ahlul fatrah, tidak pernah dapat sentuhan risalah kepada mereka dengan cara apapun. Nah, maka keadaan mereka nanti Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah mereka dimasukkan Allah ke dalam surga atau masukkan di dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja Ustaz yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ibat. Jadi antara Nabi yang Isa dengan Rasulullah Muhammad ini ada 500 tahun Pak ya. Ada jarak waktu 500 tahun. Jadi antara Nabi yang Isa dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu 500 tahun. Dan di surat As-Saff itu Allah mengabadikan Nabi Musa sudah menerangkan bahwa akan ada Rasul sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad ya Muhammad. Jadi namanya masa fatrah, masa tidak ada Rasul. Sebenarnya kalau kita mikir-mikir sebetulnya juga setiap umat itu mesti ada rasulnya ya, di ayat yang nanti yang lain. Jadi setiap umat ada rasulnya. Tapi ini jarak waktu antara Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad itu 500. Kalau kita kembali ke pertanyaan Prof. Edimat Salim tadi, sebetulnya peperangan itu bukan hanya perang fisik saja. Sekarang ini namanya perang pemikiran, ghazwul fikr. Jadi perang pemikiran. Di orang itu memahami sesuatu, lalu melakukan sesuatu dari pemahamannya, dari pemikirannya. Maka pemikiran itu dirusak dulu. Dirusak supaya nanti orang melakukan sesuatunya lalu jadi salah, jadi enggak benar lagi. Nah, inilah yang disebut ghazwul fikr, perang pemikiran. Jadi ini saya kira penting sekali untuk zaman sekarang dan lebih-lebih untuk kita yang sudah para lansia ini. Lansia-lansia ini membetulkan pemahaman, termasuk kita mengkaji Quran. Itu kalau kita kaji-kaji terus nanti berbagai ayat Allah memerintahkan Rasul itu supaya membacakan Quran sampai umatnya ngerti dengan kata-kata tala yatlu tilawah. Jadi membaca itu pertama kali baca saja. Baca Quran itu sudah berpahala. 1 huruf pahalanya 10 amal soleh.
baca saja. Tapi kalau baca saja itu kita belum bisa menangkap apa maksud Allah dengan firman-firmannya. Maka lalu meningkat setelah membaca. Sebelum kita tinggal, ketika membaca tadi itu ada kaidah-kaidah yang harus diikuti, yaitu kaidah cara membaca Quran yang benar. Mulainya dari makharijul huruf, bagaimana cara membunyikan, mengeluarkan huruf. Ada shod, ada dot, ada sin, ada shin. Nah, macam-macam setiap huruf ada cara cara mengucapkannya. Kemudian huruf bersambung dengan huruf yang lain, ada panjang, ada pendek, ada dengung, ada idhar, ada ikhfa dan nah itu ada kaidah-kaidah, ada hukum-hukum baca. Itu harus dipelajari supaya baca benar. Setelah baca benar lalu memahami. Nah, ini sudah meningkat dari qiraah menjadi tilawah. Maka firman-firman Allah kepada Rasul, utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Bacakan kepada umat sampai umat ngerti, memahami apa maksud-maksud Allah. Nah, ini karena Quran ini bahasa Arab, sedangkan kita orang Indonesia, maka tidak ada caranya ya kita terjemahkan. Tapi nanti masalahnya kosakata Arab ini kaya sekali, banyak sekali. Sedangkan kosakata bahasa Indonesia miskin, sedikit sekali. Nah, maka problemnya nanti ketika kata Arab tadi dipindahkan ke Indonesia, banyak yang enggak pas, harus ditambah dengan penjelasan yang lain. Ditambah penjelasan-penjelasan lain. Seperti tadi, misalnya kata melihat sepintas, melihat atau bermimpi itu ro'a. Ro'a yara, melihat sepintas. Tapi kalau melihat dengan mendalam, lalu menganalisis, jadilah nadhoro. Nadhoro yang zuru. Nah, jadi kita harus memahami dengan diberi tambahan penjelasan dengan kata-kata yang lain yang banyak supaya lebih pas. Nah, jadi kajian kita ini dimulai dengan qiraah, lalu tilawah. Sesudah tilawah lalu memikir-mikirkan, dipikir-pikir lebih dalam lagi, itu namanya tafakkur. Nah, puncaknya itu tadabur. Nah, kita ini ngambil kata yang top ini. Grup tadabur ini luar biasa ini, yang itu tadabur itu yang tersirat, yang ada di balik ayat. Nah, jadi ada tadabaru ini yang tertinggi. Tidak apa-apa, bagus kita mengambil kata yang tertinggi. Seperti kata Rasul, kalau kita berdoa yang tertinggi, yang maksimal, mohonlah surga Firdaus. Nah, terus kita ikhtiar sekuat tenaga untuk ke sana. Jadi maksimalis bahasa Pak Ustadz Ambali ya, bukan minimalis. Nah, terima kasih Ustadz Ibar tadi sudah memberikan penjelasan. Ini ada kaitannya dengan umat yang hidup di masa fatrah, masa yang antara Rasul dengan Rasul itu sangat panjang. Siapa lagi yang ingin menyampaikan dari tahun untuk kita? Pak Haji Joko, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, segenap majelis tadabbur, mudah-mudahan kita sentiasa dilimpahkan rahmat, hidayah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi berkaitan dengan ayat 113 dan 114. Kan kita ini sangat dianjurkan oleh sebuah hadis, fastabihul khairat. Berbuat berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, saya ingin di forum majelis ini penjelasan yang lebih. Bagaimana ini, tentu ada riwayat, ada sejarah, ada tadaburnya di balik 113-114. Jadi manakala seorang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah, tadi diceritakan Nabi Ibrahim, satu lagi ada Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh dengan anaknya, kalau Nabi Ibrahim ini dengan orang tuanya. Nah, ayat ini, kedua ayat ini 13-14 ini 113-114 ini, jadi tidak pantas kita mendoakan
Terima kasih. Agak berat ini. Tentu ini ada riwayat ini Pak Danarto. Coba dikupas di forum ini. Ngapo kita tidak boleh doakan? Tidak pantas doakan wong tua yang memang dia musuh Allah. Namanya doa. Doa itu kan asa. Asa itu harapan. Ya. Nah, jadi mohon penjelasan ini. Kemudian yang dikaitkan dengan Ustadz Prof tadi, Edi Mat Salim, bahwa yang seumur kita ini apa namanya jihadnya itu. Saya jadi teringat ketika Nabi Allah selesai perang Badar. 300-an lawan 1000 lebih. Menang. 13. Itu luar biasa. Apa namanya sahabat, para pengikut pada waktu itu disebutkan di akhir perjuangan itu bahwa kita masih akan menghadapi musuh yang lebih besar dari yang woi, kaget semua itu. Kaget semua itu. Kira-kira bakal mana? Nah, jadi menurut hemat saya, Prof, barangkali semua yang bersifat kebaikan ibadah itu jihad. Itu menurut saya. Jadi mohon nanti dilengkapi, karena kalau kelas-kelas kita apalagi sudah zaman yang sudah terlalu lama berselang, ya pergi ke masjid, berusaha sholat subuh yang paling utama berjemaah, kemudian kalau bisa disusul dengan sholat-sholat yang lain berjemaah, itu menurut hemat saya adalah suatu jihad. Nah, jadi semua yang diniatkan atau semua yang dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas ibadah, menurut hemat saya adalah sikap atau siasat jihad. Barangkali bagian pendapat secara umum, mudah-mudahan nanti dilengkapi oleh Al-Ustadz Al-Mukarram, Kakanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2016. Inilah bagian karena pengalaman lapangannya bagaimana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Joko. Silakan Pak Haji Danarto, ada yang bisa disumbangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa mengkaji bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi. Ya. Amin. Ini ayat surat At-Taubah ayat 111. Ini kan yang menceritakan bahwa Allah membeli, bahasanya itu ishtaro, membeli. Allah membeli orang-orang mukmin itu dirinya dan juga harta-hartanya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya itu, di akhir ayat itu ada sebutan bi bayikum alladzi bayatum bih. Ini ada bayat ya. Ini setahu saya ini ada peristiwa bayatul aqobah. Bayatul aqobah yang kedua. Yang pertama diikuti oleh 13 orang, yang kedua diikuti oleh 72 orang. Nah, ketika bayat itu artinya mengikat janji, nah disebutkan barang siapa yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, dan yang kedua barang siapa yang akan melindungi aku, maksudnya Rasulullah, ya, dia akan diberikan surga. Maka dikatakan fastabshiru, ya, berilah, maka akan diberi kabar gembira dengan surga, ya. Maka di ayat yang paling awal, innallaha istaro minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah, dengan surga, ya. Jadi ini peristiwanya peristiwa itu. Kemudian yuqatiluna fisabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah. Nah, ini ada sebutan berperang, mesti ada musuh, ya. Kalau namanya berperang ada musuh. Nah, kalau ditanya musuh sekarang ini musuhnya siapa aja nih musuhnya? Nah, ini coba saya membaca satu hadis.
Al-mu'minu baina khamsi syadaida. Jadi orang beriman itu selalu dihadapkan oleh lima kesulitan, 5 musuh. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi orang beriman ini ada musuhnya ada 5. Nah, kita mesti tahu ini musuh kita ini yang harus kita hadapi. Yang pertama al-mu'min yuhbituhu. Orang beriman tetapi dia itu yang benci kepada kita. Yang pertama. Yang kedua al-munafik yahsuduhu. Orang munafik tetapi dia yang hasad dengki. Orang Islam tetapi dia hasad dan dengki. Yang ketiga wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang memerangi. Mungkin kalau sekarang itu contohnya ya Palestina di Gaza itu. Yang 3 yang pertama ini musuh yang nyata, yang kelihatan. Ini bisa kita hadapi secara fisik. Tetapi ada musuh yang tidak kelihatan. Ini agak berat ini. Ya. Musuh yang keempat asyaitonu yudilluhu. Ini setan yang menyesatkan. Kemudian yang kelima yang paling berat yang tadi disebut oleh Pak Joko tadi, nafsu tunazi'uhu. Nafsu yang menyimpangkan, melalaikan. Nah, ini nafsu ya. Nafsu ini yang paling berat ya. Jadi kalau ditanya itu sekarang jihad itu apa sekarang jihad ini? Jihad itu bentuknya masdar ya Pak Profesor ya. Jahada yujahidu jihadan, mujahadah. Nah, jihad itu kalau dibuka di kamus itu artinya bersungguh-sungguh. Nah, kalau dipahami dengan bersungguh-sungguh ini Mujahadah. ya, mujahadah itu bersungguh-sungguh. Artinya kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh melawan musuh-musuh ini. Yang paling berat itu adalah nafsu. Kalau sudah membahas tentang nafsu ini, maka kita akan membahas yang namanya sifat masmumah dan sifat mahmudah ya. Sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang terpuji. Nah, ini yang paling berat itu ketika kita menghadapi sifat-sifat yang tercela seperti sangka buruk. Sangka buruk ini kadang-kadang sangka buruk kepada Allah ini yang paling berat ini ya. Ngapolah suruh tutup aurat ini. Wah, itu kan sangka buruk itu. Ngapolah disuruh sholat sampai 5 waktu nih, kan nyusahkan orang ini. Itu sangka buruk itu. Ya. Kemudian sombong itu pasti ya, sombong. Itu nafsu. Kemudian ria. Kemudian mungkin Sum'ah, ingin didengar. Sum'ah atau mungkin ujub. Ini sifat-sifat yang agak sulit ini. Kemudian pendendam ini juga cukup sulit ini. Pendendam itu kadang-kadang pendendam ini kita tidak terasa. Katakanlah kita ngobrol seperti gini nih, kemudian kita nggak setuju dengan lawan bicara, terus kita ngomong apa ini? Nah, atau misalnya kita berdebat, kemudian setelah berpisah baru teringat, coba kalau saya jawab begini nih, pasti dia kalah. Dendamnya itu masih terbawa. Ketika mau tidur, masih kebawa lagi itu. Nah, ini yang paling berat. Jadi musuh yang dikatakan ini yuqatiluna fisabilillah, mereka memerangi di jalan Allah. Kalau ini memang ceritanya perang kalau sini nih. Ya. Fayaqtuluna, mereka yang membunuh. Wayuk taluna, Terbunuh. wayuk taluna. Kemudian mereka dibunuh. Dibunuh. Mau membunuh atau dibunuh sama saja, dia akan masuk surga. Tetapi ini yang dihadapi adalah orang-orang kafir Quraisy ya ini. Jadi saya hanya menambahkan sini bahwa musuh kita ini yang mesti kita ketahui yaitu pertama orang mukmin yang hasad dengki. Kemudian orang munafik yang hasad dengki juga. Kemudian orang kafir. Ini oke, yang kelihatan, yang enggak kelihatan yang paling berat yaitu syaitan dan nafsu. Dan nafsu ini biasanya menjangkit kepada siapapun, baik itu pelajar, baik itu
orang yang punya jabatan atau yang punya kedudukan atau yang punya harta. Nah, ini semuanya akan diuji dengan ujian-ujiannya itu. Ya. Jadi kalau kita nggak siap melatih diri sendiri, ini pasti akan terjangkit itu, akan terjangkit. Orang berilmu, kiai, semakin tinggi ilmunya, kalau dia tidak bisa menyelesaikan atau dalam bahasa A'agim itu menata hati, manajemen kolbu, ini dipastikan maka dia akan terjangkit sombong. Ini yang paling berat ini, kiai-kiai itu. Maka dari itu Rasulullah pun yang paling ditakuti daripada Dajjal itu adalah ulama su. Nah, ini jangan sampai kita ini ilmunya bertambah tinggi, cuman kesiapan menata hati ini nggak siap. Udah siap-siap aja, siap-siap kita akan terjangkit dengan yang namanya sombong itu ya. Nah, jadi kalau kita dengar itu ada kiai dengan kiai terjadi perselisihan, kemudian terjadi entah apa namanya. Nah, ini siap-siap. Nah, ini biasanya penyakit hati ini yang paling berbahaya. Jadi mungkin jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Haji Narto, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih. Tadi dibacakan hadis tentang 5 musuh manusia. Yang paling berat memang hawa nafsu tadi. Ketika Rasul pulang bersama sahabat, disampaikan Pak Joko tadi, 313 orang mengalahkan 1000 orang kafir yang senjatanya lebih bagus. Kata Rasul, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sedang pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat-sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Jihadun nafsi, jihad mengendalikan hawa nafsu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan persoalan ini luar biasa sekali karena setiap orang menghadapinya. Maka disinilah di samping bersungguh-sungguh juga mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di persoalan manajemen hati ini luar biasa sekali dan terus-menerus nggak pernah habis sepanjang hidup. Mungkin Pak Haji Ambali bisa menutup informasi. Siapa ada lagi? Oh, Pak Adi. Dari enggak usah. Ya, silakan Pak Haji Ambali. Yang lain boleh juga ibu-ibu. Ibu-ibu ya ada. Ibu-ibu ada yang nanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihad itu kan bentuknya banyak. Perang di jalan Allah itu fisik. Kemudian perang melawan hawa nafsu. Ketika pulang dari perang Badar, Nabi ngomong, sahabat gembira galo ini menang. Gembira galo, balik menang perang Badar. Tapi Nabi ngomong, belum. Kita ini balik dari perang kecil. Ya, ada lagi yang lebih besar. Nah, itulah tadi hawa nafsu. Jadi memerangi hawa nafsu itu memang dak do sudah-sudah, Pak. Jadi dak do istiqomah. Selalu nak diupayakan. Contoh kecil saja, cara memerangi hawa nafsu itu, setan itu kan memberikan, pertama dia goda dengan keadaan. Tidak berhasil, dia akan menggoda dengan perasaan.
perasaan aku lebih bagus, perasaan aku lebih taat, ibadahku lebih bagus, ke masjid aku rajin. Iblis nyelusup di situ, makmano supaya kita ini ujub. Nah, perasaan ujub inilah itu juga memerangi hawa nafsu. Kau bukan aku, awak tu, tak mungkin macam itu. Paling bahaya. Itu tonjok kecilnya. Sudahlah, ibu tu juga kalau dah aku ngejuk tahu, tak mungkin kamu tu macam itu. Perasaan itu memang betul dari kita, mungkin. Dan dengan apa yang kita sarankan kepada dia, dia turuti dan berhasil. Kemudian dia kayak lupa dengan kita. Seperti itu, ada perasaan itu. Sedangkan Allah itu mengatakan, belum tentu Allah akan membalas perbuatan kamu itu kepada mereka yang kamu tolong. Tetapi Allah akan menolong dengan cara yang lain. Dan mungkin orang lain yang akan menolong kita. Nah, kita harus yakini yang seperti itu. Itu juga contoh kecil melawan hawa nafsu. Nah, kemudian jihad saat ini banyak. Sampai sekarang kita berjihad, yaitu tadi hawa nafsu. Tak sudah-sudah perang itu, perang mau lawan hawa nafsu itu tak sudah-sudah. Sampai sekarang. Nah, di Palestina itu aja juga perang fisik. Peran kita apa? Kalau tidak mampu dengan memberikan bantuan harta, ya tentu yang paling ringan itu, yang paling lemah itu adalah mendoakan. Mendoakan jadilah, ya Allah jadikanlah Presiden Prabowo dapat membawa Indonesia dan agama Islam ini selalu eksis. Walaupun banyak di medsos itu tantangan, ancaman kepada umat Islam, kalau begini, kalau begini. Nah, kita tentu berdoa dalam waktu tahajud kita. Kita berdoa, ya Allah. Itu juga kewajiban kita mendoakan itu, dan untuk anak cucu kita. Kita khawatir anak cucu kita. Kalau nanti terjadi sampai Islam ini terpuruk, sampai yang bangkit lagi, yang tahun 65 itu bangkit lagi, apa yang akan terjadi dengan anak cucu kita? Kalau kita ini selesai, mungkin 2 bulan atau 3 bulan, setahun, 2 tahun lagi, gitulah pindah. Nah, anak cucu kita aman, tapi anak cucu kita masih. Ya. Mesti kita bisa memahami itu. Nah, makanya oleh karena itu jihad ini Pak tidak sudah-sudah. Makanya kita harus selalu berlatih, mengkaji melalui tadabbur ini. Jadi setiap tadabbur ini pagi ini pecahnya Pak Ses ini memvideokan. Saking ini pecahnya rasanya hebat. Nah, penjelasan Pak Danarto. Nah, ini kita tunggu penjelasan Pak Prof. Edi Armanto ini. Sebab dari saya mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Pak. Saya sedikit ya, ngapa saya tuh termenung ngelihat ini ya, dari beberapa hari ini. Ini masalahnya begini ya, saya tuh dapat teguran gitu loh. Oh iya. Yang negur itu benda ini. Oh. Nah, yang negur saya itu benda ini. Iya. Pasti Bapak Ibu bingung, kok sekarang dunianya seperti itu? Iya. Jadi setiap kita mencari informasi melalui internet ya. Melalui segala macam teknologi AI ini, nanti oleh dia diakumulasikan semuanya. Kemudian di situ dia membicarakan, menegur kita. Pada saat kita mencari tema itu, dia Anda itu telah melakukan kesalahan interpretasi di bidang ini loh kesalahannya, ini. Anda itu ini begini, jadi dia melakukan interpretasi. Nah, itulah makanya saya beberapa hari ini dalam seminggu ini tertekun saya kan, ya Allah. Memang apa yang saya lakukan ini ada yang salah gitu loh. Makanya saya lebih mencoba, benar kata Pak Marwan, denger dulu ya. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak sekalian. Nah, jadi implikasinya untuk kita semua, saya agak keluar dikit masalah jihad ini ya. Kita semuanya diminta hati-hati, sangat hati-hati. Di dunia ini saja ya, semua apa yang kita bicarakan selagi ini HP ini on ya,
dan kita mencari informasi, direkamnya semuanya. Sama kalau kita dan tidak biasa, Prof. Edi Salim tahu lah ya, misalnya kalau orang tes orang ini kena diabetes apa tidak, kan ada 4 tes gula itu kan. Kalau tes seketika itu, wah belum tentu. Nah kalau yang tes apa itu HCBC atau satu, nah HbA1c itu, nah itu 3 bulan tidak ada bias. Nah sama lah seperti ini. Itu yang menyebabkan kita ini, saya berpikir ya Allah, di dunia saja apa yang kita lakukan, kita perbuat, apa yang kita katakan direkam oleh benda ini. Kemudian dia menyimpulkan tiap bulan. Oh ini loh kesalahan kita, oh ini loh kesalahan kita. Makanya kita diminta hati-hati ya, minta hati-hati untuk. Makanya saya introspeksi diri, Masya Allah, berapa panjang saya sudah ngomong kan, sudah berbicara, berapa banyak juga kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Nah itu loh Pak Bali, jadi tambahan untuk kita semua ya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian ya, kita cukup tertekun ya dengan teknologi zaman sekarang. Tadi Prof. Edi Salim saya baru baca ini, dia mengatakan bahwa musuh Islam itu ada banyak sekali, ditambahkan oleh Ustadz Danarto tadi. Nah itu yang secara individu, tapi kalau yang ini secara kolektif, community. Community. Nah jadi komunitas, yang ini secara individu, secara Pak Danarto tadi. Ya itu semuanya sangat menarik sekali ya. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Armanto, Masya Allah. Jadi dulu sudah kita pelajari ayat-ayatnya, ada Raqib Atid. Nah, tercatat semua yang dilakukan dan semua yang dikatakan, ada rekamannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun tercatat, keburukan sekecil apapun tercatat, dan ada konsekuensinya. Ada YouTube dari Ustadz Abdul Somad itu bagus sekali. Ketika Ustadz Abdul Somad sedang berzikir diam begini, ada bisikan. Bisikannya itu mengatakan, Abdul Somad, kamu itu wali dari wali-wali Allah. Dia langsung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisikan syaitan. Nah, karena Ustadz mengatakan, aku ini bukan wali. Jadi itu luar biasa, itu dari syaitan yang sebelum yang terberatnya hawa nafsu, di atas hawa nafsu tadi. Betul, tadi Masya Allah, jadi luar biasa sekali. Yang paling berat itu ujub tadi Pak ya. Ujub itu dimasuki syaitan, lalu menjadi bangga terhadap diri sendiri. Masya Allah, inilah berat sekali. Makanya selalu ujungnya itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditanamkan betul-betul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti ketika tawaf itulah. Tawaf itu miniatur kehidupan. Berputar 7 hari, kita hidup berputar 7 hari, 1 minggu, Jumat ke Jumat lagi, Jumat ke Jumat. Pusatnya Allah, Ka'bah. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Semuanya dikembalikan ke Allah. Itu bapak-bapak, ada YouTube anak perempuan kembar siam. Badannya 1, ke bawah perut 1, tapi di atasnya 2. Masya Allah. Dan mereka itu dididik oleh kedua orang tuanya dengan tauhid. Bukankah aku ini dua ini juga semuanya hamba-hamba Allah. Mereka itu sholat, sujud bersama-sama. Masya Allah, sangat menyentuh ya. Jadi orang tuanya bisa mendidik sehingga mereka itu semuanya dikembalikan ke Allah. Luar biasa sekali. Ini dari Ustadz Sulian Jaya ya, kirimannya itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kembali lagi ujungnya itu la haula wala quwata illa billahil azim, dan dihayatinian. Dihayatinian. Jadi kata Buya Hamka itu, aku ini bukan hamka tetapi hampa. Kosong. Yang ada semuanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin sampai sini dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mari kita tutup kajian kita dengan mengkaji Al-Qur'an. Doanya,
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz enggak